Kalau mau menengok keturunan Nabi itu dua di belakang namanya. Pertama Sayyid, yang kedua Syarif, yang ketiga Habib. Habib hanya yang dari Yaman saja. Yang dari Mesir bukan Habib. Yang dari Maroko bukan Habib. Yang dari Irak bukan Habib. Habib Umar bin Abdurrahman, orang pertama yang dipanggil Habib dari Yaman. Nah, setelah itulah turun ke bawah Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke Imam Nawawi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab wujub wajib, amri wajib menyuruh, wajib memerintahkan, ahlihi istri. Jadi kalau ada orang menyebut itu ahli dia, itu maksudnya istri. Wajib menyuruh istri, wa auladihi, dan anak. Kalau satu walad, jamaknya aulad. Bab wajib menyuruh istri dan anak, al-mumayyizin, anak yang mumayyiz. Anak ini dibagi tiga: sobi, mumayyiz, amrod. Sobi, budak kecil yang belum bisa dikasih arahan, setahun 2 tahun tak bisa dikasih arahan. Mumayyiz sudah mulai bisa dikasih arahan. Kalau lari-lari dia diginikan, duduk dia, itu mumayyiz. Jadi yang dibawa, yang diperintahkan wajib sembahyang itu yang mumayyiz. Asal kata mumayyiz, mayyaza yumayyizu, membedakan. Udah bisa dia membedakan, ini makanan, ini ini kotoran, ini kue. Nah, itu mumayyiz. Sobi tak bisa. Mumayyiz sudah mulai bisa. Amrad hampir akil balik. Jadi bab wajib menyuruh istri dan anak-anak yang mumayyiz, wasairi, dan semua man fi ra'iyatihi, semua orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi kalau bapak di rumah, siapa yang ada di rumah itu? Asisten rumah tangga, tukang masak, tukang ledeng, jaga malam, security, driver, supir, semua yang ada di bawah wilayah kekuasaan bapak di rumah itu. Saya alhamdulillah semua di bawah kekuasaan saya Pak Ustadz. Supir, tukang cuci, tukang setrika. Yang tak bisa saya kuasai satu Pak Ustadz, bini saya. Wasairi man fi ra'iyatihi, semua yang berada di bawah kekuasaannya, bi ta'atillahi ta'ala, wajib dia perintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Pertama istri, kedua anak mumayyiz, ketiga semua yang berada di bawah kekuasaan kita, wajib kita suruh. Jadi kalau ada bapak pimpinan perusahaan, owner, pemilik, pemegang saham mutlak, lalu kemudian ada karyawannya, ada supirnya, ada security, tak sembahyang, bapak
nggak nyuruh supir security sholat. Masalah ibadah itu hubungan personal dengan Tuhan, Pak Ustaz. Ini belum ngaji lagi. Semua yang berada di bawah kekuasaan kita wajib kita suruh. Security, supir, driver, office boy, kalian semua wajib sembahyang. Kalau tak mau sembahyang, angkat kaki dari perusahaan. Begitu. Kalau tidak, kita kan daripada kita dituntut nanti di akhirat. Oh, enggak enak lah Pak Ustaz. Kalau tak enak di tengah jalan, di awal jalan kasih tahu. Waktu wawancara itu, kamu mau ngelamar di sini? Iya. Aturan di sini sholat 5 waktu. Siap Pak. Kalau tidak, bawa surat lamaran kau nih, gimana? Jadi sholat ini bukan hanya sekedar urusan kita personal dengan Tuhan. Kalian hanya saya urus kinerja di kantor. Adapun masalah urusan sholat bukan urusan saya. Oh, tak bisa begitu. Ini ajaran Islam. Ini melanggar HAM, Pak. HAM itu Yahudi. Pula cerita HAM. Wa nahyihim, melarang mereka. Nah, ini tadi menyuruh mereka. Menyuruh mereka sholat, menyuruh mereka bayar zakat. Wa nahyihim, wajib melarang mereka anil mukhalafah. Khalafa yukhalifu mukhalafah. Wajib melarang mereka melanggar syariat Islam. Bapak, karyawan-karyawan di perusahaan itu puasa semua Pak? Enggak tahu saya Pak Ustaz, bukan urusan saya. Oh, tak bisa begitu. Wajib dia puasa. Kalau tidak Bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dibihim, wajib pula memberikan mereka ta'dib, adab. Setiap pagi Jumat undang ustadz kasih pengajian. Wajib. Kalau bisa memberikan penyuluhan langsung. Pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, jaga adab kita pada Allah. Tak sanggup, undang ustadz dari MDI, dari IKMI, Ittihadul Mubalighin, dari IKADI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiyatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, undang untuk memberi adab kepada karyawan. Wa man'ihim, melarang mereka min irtikabi manhiyin anhu, melanggar semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semua pegawai perusahaan ini yang laki-laki belum nikah jangan pacaran. Yang sudah berbini jangan makan siang bersama. Berawal dari makan siang, berakhir dengan bobok siang. 2 dari 3 laki-laki Jakarta berselingkuh. Jadi kalau ada 3, yang 2 berselingkuh. Bukan kata saya, judul film. Dah kacau dunia ini. Maka wajib dia ini. Siapapun kepala rumah tangga, pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintahan, punya wilayah kekuasaan, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu judulnya. Sekarang masuk ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ayat yang pertama surat Toha 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau jumpa ayat, baca a'udzubillah di awal saja. Nanti jumpa ayat kedua ketiga jangan a'udzubillah lagi. Kalau dia di tengah surat tak pakai bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak pakai bismillah. Kecuali di awal surat baru pakai bismillah. Wa'mur ahlaka, perintahkan istrimu bis shalah, suruh dia sembahyang. Banyaklah pertanyaan jamaah ke saya, baik langsung maupun pakai surat, baik offline maupun online. Ustadz, gimana cara menyuruh suami sholat? Laki pula tak sembahyang. Kok bisa ibu nikah sama dia? Karena saya pun juga dulu tak sembahyang. Setelah tua, tobat, takut mati,
Akhirnya bini sembahyang, laki tetap tak sembahyang. Maka balik ke hukum asal. Wa'mur ahlaka, suruh istrimu, suami yang menyuruh bini sembahyang. Wastabir 'alaiha, sabar. Suruh dia sembahyang, sabar. Pokok pangkal yang pertama, as-salatu imaduddin, tiangnya masjid ini, nih tiang. Maka tiangnya Islam ini adalah salat, maka suruh dia salat. Setelah salat, sabar. Kenapa suami disuruh sabar kepada istri? Tak perlu dijawab, yang udah menikah tahu. Yang belum menikah jangan sampai takut gara-gara ini. Sabar katanya. Sabarlah kamu terhadap. Perbedaan laki-laki sama perempuan ke tempat belanja. Laki-laki pergi ke pasar pagi, apa mau dicarinya? Mau beli ikan, beli dia ikan, balik. Kalau perempuan tak begitu. Pergi dia ke sana, pergi dia ke sini, pergi dia ke sini, balik dia, lupa dia beli ikan. Nah, itu maka disuruh wastabir alaihi. Disuruh sabar. Wastabir alaihi. Perempuan satu hari mesti mengeluarkan sekian puluh ratus ribu kata satu hari. Kalau tidak dikeluarkannya, stres dia. Itu maka disuruh wastabir alaiha. Kita tengok, takut kalian nikah. Wastabir alaiha. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, dan istri. Diri dulu, jaga diri, habis itu wa ahlikum, dan istri, naro, dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Berikutnya hadis. Judul sudah, ayat sudah, sekarang hadis. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Dengan sanad saya sampai ke Imam Nawawi, dengan sanad Imam Nawawi sampai ke Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, akhadzal Hasanu ibnu Ali, Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Lahir anak laki-laki pertama namanya Hasan. Inilah dia Hasan, cucu Nabi. Keturunan Hasan ini disebut dengan Al-Hasani. Jadi kalau ada di ujung namanya Al-Hasani. Contohnya di Makkah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani. Di Mesir, Syekh Yusri Jabr, lupa Al-Hasani atau Al-Husaini. Al-Husaini Al-Hasani, itu berarti keturunan Husaini Al-Hasani. Akhadhal Hasan bin Ali tamratan. Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, anak Sayyidatuna Fatimah, mengambil tamrah, tamar. Bahasa orang tua-tua kita dulu tamar. Bahasa yang sekarang kurma. Dulu tamar. Pergi ambilkan tamar. Min tamris sodaqoh, dari kurma sodaqoh. Kurma zakat. Zakat itu bunyi ayatnya sodaqoh. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Bunyi ayatnya sedekah, tapi isinya zakat. Datang Sayyidina Hasan, diambilnya kurma. Kurma ini kurma zakat. Kurma sedekah. Faja'alaha fihi, diletakkannya di mulutnya. Anak kecil diambilnya, diletakkannya di mulut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kah. Kita kalau ada anak kecil makan yang kotor, jorok, makan tanah, makan rambut, apa kita?
Nabi kata kah kata. Irmi biha, irmi, keluarkan, lemparkan, keluarkan. Ama alimta, apakah engkau tak tahu cucuku? Apakah engkau tak tahu wahai Hasan? Anna la na'kulus sadaqah. Kita nih, kita, maksudnya Nabi dan anak cucu keturunan Nabi, la na'kulus sadaqah, tidak boleh makan sedekah. Tak boleh makan zakat. Nabi mengirim surat. Yang membawa surat ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tukang bawa surat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dibawalah surat Nabi ini dari Madinah, menyeberang Laut Merah sampai ke Alexandria, Iskandaria, Mesir. Sampai di Mesir, diserahkanlah surat ini kepada paus. Di Mesir itu ada pausnya. Mereka Kristen Ortodok Timur, tidak ikut Vatikan. Mesir tak ikut Vatikan, dia punya paus sendiri. Waktu saya ke Mesir, nama pausnya Senoda, udah meninggal. Datang Hatib, dikasihkannya surat Nabi ini kepada paus di Alexandria. Paus nih, paus itu membaca surat Nabi. Habis itu dilipatnya, dikasihnya minyak wangi, diciumnya, dikirimnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam madu. Ada satu provinsi di Mesir itu namanya Banha, produsen madu. Dikirimnya asal Banha madu. Sampai ke Nabi, diminum Nabi. Madu yang dikirim paus tadi diminum Nabi. Dikirimnya kain, karena waktu itu Mesir itu produsen tekstil. Disimpan, dipakai Nabi kain. Dikirimnya lagi bighal. Bighal itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dipakai Nabi. Dikirimnya lagi perempuan 2. Yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah. Adiknya namanya Sirin. Yang Sirin dikasihkan Nabi kepada penyair. Kalau mau perang itu ada yang membangkitkan semangat, penyair namanya Hasan bin Thabit. Nikah sama Hasan bin Thabit. Yang pertama Maria itu menjadi istri Nabi. Lahir anak Nabi dari Maria ini. Laki-laki meninggal umur 18 bulan. Namanya Ibrahim. Makamnya di Baqi. Pertanyaannya, anna la na'kulus sadaqah. Kita, saya, Fatimah, Hasan, Husain tak boleh makan sedekah. Kenapa Nabi menerima dari yang paus Mesir tadi? Karena yang dari Mesir tadi hadiah. Sedekah, zakat tak boleh. Karena zakat itu kotoran. Mereka suci, tak boleh makan. Hadiah boleh. Makanya kalau ngasih itu jelas dulu. Jangan sampai dikasihnya kita makan, habis itu baru ngomong, maaf Pak, itu tadi utang. Jelas dulu akadnya. Ini punya Bapak, berpindah ke saya. Dari tangan Bapak berpindah ke saya sebagai apa? 1, hadiah. 2, hibah. 3, zakat. 4, sedekah. 5, wasiat. 6, hutang. 3, gadai. 8, jaminan. Sebagai apa berpindahnya barang itu ke saya? Maka yang membedakannya barangnya sama, perpindahannya sama. Yang membedakannya adalah akad. Makanya akadnya mesti jelas. Saya tahun 2008 balik ke Pekanbaru, bulan Agustus, bulan Ramadan. 2008 sekarang 2025, berarti sudah 17. Ini 17 Ramadan yang ke-17 saya nih di Riau. Di Pekanbaru. 17 kali udah Ramadan.
balik 2008, 2009 diangkat sebagai tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau. Kantornya di samping An-Nur. Suatu pagi, waktu kami sudah mau rapat, muncul masalah. Waktu pembagian zakat di Indragiri Hilir, Tembilahan. Ikhtilaf pengurus Basnas Tembilahan, apakah Syarifah ini dapat zakat atau tidak? Nah, ini Pak Ustadz, sebagian ketua Basnas, sebagian orang Basnas mengatakan Syarifah ini tak dapat. Kenapa? Ini dalilnya. Anna la na'kulus sadaqah. Kami tidak boleh makan sedekah. Kalau laki-laki dipanggil Syarif, keturunan Nabi itu kalau laki-laki dipanggil Syarif, kalau perempuan Syarifah. Jadi semua laki-laki yang Syarif ini keturunan Nabi, tanya dulu. Ada kawan kita namanya Syarif, tanya, kau keturunan Nabi? Iya. Nabi siapa? Nabi Adam. Tidak dapat zakat. Raja Riau ini Syarif, Sultan Syarif Kasim. Syarif di belakang nama itu menunjukkan dia keturunan Nabi. Kalau mau menengok keturunan Nabi itu dua di belakang namanya. Pertama Sayyid, yang kedua Syarif, yang ketiga Habib. Habib hanya yang dari Yaman saja. Yang dari Mesir bukan Habib. Yang dari Maroko bukan Habib. Yang dari Irak bukan Habib. Habib Umar bin Abdurrahman, orang pertama yang dipanggil Habib dari Yaman. Nah, setelah itulah turun ke bawah Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Tapi kalau dari Mesir, dari Irak, dari Maroko, dipangkal namanya Sayyid atau Syarif. Dari mana dalilnya? Ini memanggil keturunan Nabi ini Sayyid, ini bid'ah. Dari hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Nabi yang ngasih nama itu. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah Sayyid. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Inna fil jannati naran min laban li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Itu pujian untuk ahli bait. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu, nahran min laban, ada nahran, sungai, min laban, yang airnya susu. Li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Jadi yang mengkhususkan Hasan dan Husain itu bukan kita, Nabi. Karena kata Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida, pemimpin syabab, syabab anak muda ahlil jannah. Jadi ini anak-anak muda ini yang masuk surga nanti. Ini pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Jadi kami yang tua ini tak masuk surga Pak Ustaz. La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Hadisnya sahih. Mendengar hadis itu baliklah orang tua menangis. Kenapa kau menangis? Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Tersenyum Nabi. Jadi Nabi itu jangan bayangkan wajah Nabi itu seram. Wa kullu bid'atin dhalalah kata. Gitu. Nah, Nabi itu senyum. Senyum Nabi pas ditanya, kenapa kau senyum ya Rasulullah? Karena ada perempuan yang takut, kata dia, orang tua tak masuk surga. Apa maksud ucapan Nabi orang tua tak masuk surga? Semua yang tua-tua ini nanti waktu masuk surga umurnya balik jadi umur 30, 31, 32, 33. Jadi kalau ada umurnya 80, 90 di surga itu turun jadi 30, 31, 32, 33. Rasional, masuk akal. Karena umur 30-an itulah enaknya hidup ini. Indahnya hidup ini 30. Bayangkan kalian umur 80 masuk surga. Apa yang bisa kalian lakukan?
Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Maksud disepakati, sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim memuat dalam kitab mereka. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jadi Pak Ustadz kalau datang nanti Sayyid, Syarif, Habib datang ke Basnas, saya ini susah Pak, kasihlah saya zakat. Dikasih atau tak dikasih? Ikhtilaf. Maka waktu itu saya ditanya, "Cemana nih Ustaz Somad? Syarifah nih kita kasih atau tak kita kasih?" Tunggu dulu. Saya buatkan satu makalah. Supaya nanti kalau datang orang macam-macam kita punya bukti, kita kasih. Tunggu kasih saya waktu 2 hari. Saya tuliskanlah makalah. Bahwa Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak dikasih zakat, dalilnya ini. La na'kulus shadaqah. Kenapa mereka tidak dikasih zakat? Karena mereka sudah dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. Dari mana 1/5 itu? Dari rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah kalau kamu dapat ghanimah, harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Allah dan Rasul dapat 1/5. Misalnya perang kita, kemudian kita dapat 1 miliar. 1/5 dari 1 miliar 200 juta. Maka untuk Sayyid 200 juta. Tapi karena sekarang tidak lagi ada ghanimah, maka Sayyid, Syarif, Syarifah tetap dapat zakat. Akhirnya Basnas memutuskan Syarifah tetap dikasih zakat karena tidak lagi dapat khumus sekarang. Jelas? Mana tahu nanti terjadi konflik ini kan udah mau dekat ini. Datang Sayyid, datang Syarif, datang Syarifah di kota antum masing-masing. Pas pulang ke kampung, bingung. Antum jawab, sebetulnya mereka tidak dapat. Karena Nabi mengatakan la na'kulus shadaqah. Kenapa mereka tak dapat? Karena sudah dapat khumus 1/5 dari rampasan perang. Tapi karena sekarang tak lagi ada ghanimah, tak ada khumus, maka balik ke hukum asal, mereka tetap dapat zakat. Akhirnya kata ketua Basnas, "Kau aja lah jadi anggota Basnas. Kau tahu, yang lain ini tukang timbang aja lah," katanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Tengok hebatnya hafalan Imam Nawawi. Ternyata hadisnya satu tapi bunyi teksnya bisa banyak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain apa bunyinya? Anna la tahillu. Anna, kita nih wahai Hasan, la tahillu, tak halal. Tak halal berarti haram. La tahillu lana, tidak halal bagi kita shadaqah. Tidak halal bagi kita shadaqah. Tak halal bagi kita mengambil zakat ini, wahai Hasan. Sayyidina Al-Hasan meninggal diracun, makan racun. Datang Husain bertanya, "Sebutkan nama orangnya Abang Hasan, biar ku pancung kepalanya." Kata Hasan, "Sudah ku maafkan." Hasan sama Husain yang lembut Hasan, Husain keras. Husain dijanjikan oleh pasukan Yazid anak Muawiyah berdamai. Datanglah dia membawa keluarga dari Madinah sampai di Karbala, dipanah mereka, dibunuh mereka, meninggal Sayyidina Husain. Waktu dia mau berangkat itu, datanglah Abdullah bin Umar ngasih tahu, "Jangan pergi Husain, ada firasat mereka. Aku khawatir nanti terjadi." Kata Husain, "Tidak, pantang." Nah, jadi Husain ini orangnya antara Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain, dua-duanya syahid. Yang satu syahid kena racun, yang satu syahid dibunuh. Judul ayat, hadis,
penjelasan kata-kata yang aneh. Ini metode Imam Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Judul, ayat, hadis, penjelasan kata-kata yang aneh. Wa qauluhu, ucapan Nabi, kah. Kalau mau sukun kah, kalau mau lanjut kahin. Yuqalu bi iskanil kha. Cara membacanya bi iskanil kha, kha-nya sukun, kah. Wa yuqalu bi kasriha. Ada juga pendapat mengatakan dibaca kasrah ma'at tanwin, dibaca dengan tanwin, kahin. Apa maknanya? Kalimatu zajrin, kalimat kata zajar, teguran. Lis-sabiyi, untuk anak kecil, anil mustaqdarat, anak kecil supaya jangan makan kotor. Wa kanal hasanu sabiyya, waktu itu Sayyidina Al-Hasan ini sabi, anak kecil. Ada hadis Nabi melarang Hasan makan kurma. Ada Nabi hadis menggendong Hasan Husain, dipeluknya, yang satu diciumnya, Ada Nabi lama sujud, rupanya cucunya naik ke tengkuknya. Ada hadis Nabi sedang khutbah, turun Nabi ke bawah. Ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi dengan Aisyah, belakang itu kamar Fatimah dengan Ali. Jadi kalau antum sampai ke Raudhah, amin. Ini Raudhah, ke depan mimbar Nabi, mihrab Nabi, dinding rumah Nabi. Pas yang sini itu kamar Nabi dengan Aisyah, yang belakangnya itu masih dalam satu rumah itu, ini sekarang jadi rumah. Yang belakang itu kamar Ali dengan Fatimah. Nah, di halaman itulah Hasan sama Husain tuh berkelahi, rebut-rebutan kain, bertarik-tarikan. Turun Nabi dari mimbar, turun melerai cucunya itu, antarkannya ke rumah, naik lagi Nabi ke atas mimbar. Itu dalil khotib tuh boleh turun ke belakang untuk menyentikkan telinga anak-anak yang ribut di belakang. Apa? Jadi kau tak batal khutbah. Tak boleh keras kepada anak-anak, dilembutkan sapu kepalanya. Apa makna hadis Nabi? Nabi maksudnya dia berinteraksi dengan anak kecil. Jangan bayangkan Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, lalu tak peduli lagi sama anak kecil. Pernah kita berdialog sama anak kecil? Nabi berdialog sama anak kecil. Jangan makan ya, ini tak halal sama kita. Sobi, masih kecil. Sudah jam 6:10. Kita hadis terakhir 299. Wa an Abi Hafs, dari Abu Hafs, Umar bin Abi Salamah. Umar anak Abu Salamah. Nama Abu Salamah itu Abdullah bin Abdil Asad. Ada laki-laki nama anaknya Salamah, maka dia dipanggil Abu Salamah. Nama bininya Ummu Salamah. Abu Salamah. Nama asli dia Abdullah bin Abdil Asad. Abdu artinya hamba, Asad singa. Abdul Asad, hamba singa. Son of the lion. Kalau sekarang ada orang mengasih nama Abdul Asad, tak boleh, musyrik. Tak boleh menghambakan diri kepada singa. Ini nama sebelum Islam. Rabib. Ada laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad punya anak laki-laki namanya Salamah. Abdullah bin Abdul Asad
punya anak laki-laki namanya Salamah. Karena anaknya Salamah maka dia dipanggil Abu Salamah. Bininya dipanggil Ummu Salamah. Ummu Salamah. Meninggal Abu Salamah. Abdullah bin Abdul Asad ini meninggal. Lalu Ummu Salamah nih bininya menikah dengan Nabi. Menikah dengan Nabi. Anaknya ini nama dipanggil Rabib. Kalau bahasa kita apa itu? Dulu anak tiri, sekarang bahasa lembut, anak sambung. Kenapa sambung? Karena ayahnya putus, disambung oleh Nabi. Kalau perempuan Rabibah. Kalau laki-laki Rabib. Jelas? Ada laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Asad, punya anak laki-laki namanya Salamah, maka dia dipanggil Abu Salamah. Nama bininya Ummu Salamah. Ummu Salamah menikah sama Nabi, maka status si Salamah adalah Rabib. Jelas? Rabibi Rasulillah. Dia adalah anak sambung Rasulullah SAW. Qala, dia berkata. Yang berkata ini siapa? Salamah. Umar bin Abi Salamah berkata, kuntu ghulaman. Saya adalah ghulam, anak kecil. Fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya anak kecil yang berada di bawah perlindungan penjagaan Rasulullah. Waktu itu saya masih kecil dan saya di bawah perlindungan penjagaan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi, tangan saya, tatishu fis suhfah. Ini tempat makanan, piring itu suhfah bahasa Arab. Tangan saya menggapai-gapai piring. Ini ada ikan, ini ada ayam, ini ada daging. Tangan saya menggapai-gapai piring. Faqala li, Rasulullah berkata kepada saya. Apa kata Nabi? Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah, maknanya bismillah. Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat. Jangan tangan menggapai-gapai jauh-jauh. 3. Sammillah, bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalik, makan yang piring paling dekat. Famazalat tilka ti'mati. Famazalat, mazalat artinya begitulah terus menerus. Tilka ti'mati, cara makan saya. Sebelum itu cara makan saya tak betul. Setelah Nabi kasih tahu, famazalat, begitulah terus menerus. Tilka ti'mati, cara makan saya. Ba'du, setelah kejadian itu. Muttafaqun alaih, hadis ini pun ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasan kata yang sulit. Watatishu. Tatishu artinya taduru, berputar, tangan ini berputar, berkeliling. Fi nawahis suhfah, di piring-piring, di sekitar piring. Makan apa yang dekat dari kita. Ini piring besar. Piring besar, kita makan berempat. Ini. Nah, macam mana cara makan piring berempat? Makan yang bagian dekat kita tuh. Yang bagian dekat kita. Kul mimma yalik. Mana tahu nanti diundang tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru makan. Sini, makan. Nah, gitu cara adab makan. Makan piring. Nasi minyak, nasi kebuli, nasi mandi, nasi Bukhari. Kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat. Nah,
Pas bagian kita dekat sambal belacan. Makanya yang meletakkan lauk itu pun mesti ngaji hadis juga. Kalau yang mengkaji hadis hanya yang makan, yang di dapur tak ngaji, ya inilah efeknya. Maka dia waktu meletakkan itu, letakkan dulu nasi. Habis nasi, sambal tuh gini kan keliling. Pembagian ayam sama daging juga merata keliling. Habis itu timun-timunnya, acarnya. Jadi orang waktu makan tuh diambilnya yang dekat-dekat dia aja. Jadi kalau ada orang mengatakan, jijiklah saya Pak Ustadz, tak seperti yang kau bayangkan. Yang kau bayangkan di kamai-kamai nasi itu. Makan sedikit sih. Geser sedikit. Asal dah kenyang. Saya kalau ada orang makan piring sendiri-sendiri ada beramai, ikut saya ngeramai itu. Kenapa? Ada barokah di situ. Dan lain rasanya kita makan ramai itu. Kalau nak kecil tuh tahu kita seberapa habisnya. Kalau situ tak tahu, entah sedikit, entah banyak. Inilah dalil makan itu hadis sahih cuman bismillah. Bismillah. Jadi nanti kalau antum dengar ada orang makan di samping bismillah, dua kemungkinan. Berarti dia tidak mau pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Atau dia lapar betul. Beta ingat dia lagi bismillah. Kalau gitu boleh kami baca Allahumma barik lana? Boleh, enggak salah. Allahumma barik lana itu cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada riwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu. Dan dia untuk fadail a'mal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Nanti pertemuan akan datang masuk hadis 300. Berapa tahun udah 300 nih?